selamat datang di Lit Film Classroom. Sesi ini merupakan bagian dari Jakarta Content Week 2020. Saya Alexander Matius yang akan memandu sesi ini bersama narasumber kita, founder dan CEO dari Miles Film, Mira Lesmana. Mbak Mira ini ya seperti teman-teman udah tahu, mendirikan Miles 25 tahun yang lalu, tahun 95. Proyek pertamanya sebenarnya yang rilis ke publik itu dokudrama Anak Seribu Pulau di televisi, di stasiun televisi, dan kemudian sisanya jadi sejarah gitu ya Mbak Mira. Panjang banget track recordnya, mulai dari membuka kemudian generasi baru perfilman di Kuldesak, kemudian memberikan kejutan bahwa film Indonesia ternyata masih punya pasarnya lewat Sherina dan AADC, dan kemudian sampai sekarang, dan film terakhirnya Bebas, dan sekarang masih terus membuat film dan memproduksi film bahkan di tengah pandemi kayak gini. Sebelumnya mungkin kita muter ini dulu ya, muter perjalanannya Miles Film ya, dan film-film apa yang udah dibuat. Silakan. Ini delay dulu kan berarti ya? Oke, kita lanjut ya Mbak? Yes. Oke, itu tadi videonya. Mbak Mira apa kabar? Baik, apa kabar? Sudah saat ini meninggalkan kebintaroannya untuk karantina produktif. Yes, meninggalkan Tangerang Selatan tercinta. Gimana so far so good production-nya? So far so good. Jadi kami ber-50 karantina di sini, tapi memang karena ada sedikit adegan actionnya, sedikit bocoran. Jadi kita ada di sini waktu itu 5 hari sebelum produksi dimulai untuk final rehearsal dengan tim koreografi stand-nya gitu. Karena mencoba untuk ketat secara protokol supaya semuanya nyaman. Jadi yang sifatnya non daring itu ya udah kita lakukan sekalian di waktu persiapan kemarin 5 hari di karantina. Ketika jadi produser di berbagai tantangan gitu ya, apa tantangan paling berat pas pandemi kali ini? Sebenarnya memikirkan tentunya keamanan semua pihak, karena yang pasti memang buat produser itu serba salah gitu ya. Kalau kita tidak produksi, rasanya juga saya bisa melihat teman-teman tuh gelisah gitu karena tidak bisa mengekspresikan berkarya gitu ya. Apalagi kalau kita sudah biasa dan rutin gitu syuting. Tapi di saat yang sama protokol yang harus kita siapkan itu cukup memakan biaya ya. Jadi mungkin biaya satu hal lah, kalau toh biaya itu sudah kita dapatkan, tetap COVID ini bukan sesuatu yang kita bisa anggap kalau udah PCR test itu bahwa sudah aman gitu. Itu tetap ada kekhawatiran gitu. Jadi ya itu sih tantangan utamanya adalah ingin memastikan bahwa semuanya benar-benar sehat dan kita bebas gitu ya dari kemungkinan penularan atau penyebaran COVID-19 ini gitu. Dan buat produser itu stres banget sih memikirkan, apalagi kayak gini sebulan gitu ya. Tiap hari itu kayak yang semua sehat nggak, semua oke nggak gitu. Terus sih, tapi kalau dilihat secara yang paling berasa kan pasti logika anggaran juga pasti beda ya. Pasti. Maksudnya ada post yang baru gitu, yang sama sekali kita nggak pernah duga sebelumnya. Biasanya persentasenya berapa? Akan memakan berapa persen sih dari total budget untuk? Ini sebenarnya tergantung dari skala produksinya gitu dan seberapa ketat kita mau melakukannya. Kalau yang sedang kami lakukan ini sangat-sangat ketat ya, artinya kita memutuskan lockdown gitu bersama. Kalau beberapa produksi yang sudah berjalan, ada yang misalnya boleh pulang gitu, masih bisa pulang ke rumah gitu.
ini kita memastikan bahwa semuanya lockdown. Artinya kan kalau yang seperti sekarang untuk supaya tidak terlalu biayanya membengkak ya, skala produksinya juga kita kecilkan, artinya jumlah kru itu kita coba manage untuk tidak terlalu besar. Pemain juga misalnya kepada pemain kami minta boleh nggak tidak ada chaperonnya, tidak ada yang menjaga, kita benar-benar mencoba sama-sama menjaga diri sendiri gitu. Mungkin tidak bisa terlalu diladeni jadinya misalnya ya, dan ketika kesepakatan itu terjadi ya enak gitu. Tapi kalau seperti ini kan jadinya menanggung bukan cuma tesnya ya. Saya melakukan tes itu 2 kali. Yang pertama adalah 14 hari sebelum kita berangkat, sehingga kalau ada yang kena atau yang positif, kita tunggu sampai dia sembuh. Kalau dia OTG misalnya, kita tunggu sampai dia sembuh gitu. Kita tidak perlu mengganti. Atau kalau dia menjadi bergejala ya kita punya waktu untuk mengganti gitu. Habis itu 3 hari sebelumnya kita tes lagi gitu, memastikan baru kita berangkat sama-sama. Habis itu karena lockdown panjang 29 hari ya kita harus menanggung akomodasi, makan dan segala sesuatunya di sini gitu ya untuk semua orang. Jadi ya lumayan. Prosentasenya belum dihitung sih, tapi ya lumayan. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, 25 tahun Miles jadi penjaga gawang gitu ya, menjadi orang utama dan produser, kejadian peristiwa kayak gini sangat ini nggak sih, sangat lebih mudah dikembangkan ke solusi yang lebih praktek gitu, karena dengan pengalaman yang beragam gitu ya, ketika ada peristiwa ini kemudian langsung dengan cepat mungkin bisa langsung inisiatif atau melakukan solusi apa gitu, itu sangat berpengaruh nggak sih pengalaman-pengalaman yang udah ada belakangan-belakangan itu? Saya rasa sih ada ya, pasti ada gitu, karena produser itu kan selalu harus berpikir 2, 3, 4, 5 langkah ke depan gitu. Jadi sebenarnya sejak lockdown pertama kali, kita nggak sampai full lockdown sih, tapi PSBB pertama kali itu saya udah berpikir tuh, aduh ini kayaknya bakal panjang, what can we do, what should we do gitu. Ada 2 hal kan ya, yang pertama bagaimana kita kemudian harus memastikan bahwa perusahaan terus berjalan, tetap bisa juga terus berkarya, sama ya mengaktifkan segala sesuatunya gitu ya. Waktu di awal itu sebenarnya sempat semuanya kayak kaget gitu. Saya mencoba cepat mengantisipasi apa yang bisa kita lakukan sehingga muncullah cabin fever gitu. Waktu itu kita memutuskan at least let's do something gitu. Ini dulu kita jaga gitu supaya kita tidak diam dan bengong gitu ya. Itu ada satu, kemudian kita dengan cepat juga memutuskan untuk membuat 2 proyek animasi gitu, karena animasi itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa harus syuting di lokasi gitu. Jadi kita langsung mendevelop gitu 2 project yang sifatnya animasi, satu Petualangan Sherina, yang satunya ada satu project kecil gitu yang kita ajak beberapa seniman untuk kerjasama gitu. Ya udah kita berkarya, lalu ya selebihnya development diperpanjang untuk beberapa proyek ke depan kita manfaatkan gitu. Terus kita bikin meeting-meeting rutin lah. Tapi kan itu sifatnya memang lebih mengisi waktu agar kita bisa terus bekerja ya. Mungkin yang animasi inilah yang akhirnya kita pikir oke, kalau sampai ada apa-apa ini dua produksi ini bisa kita luncurkan gitu. Dan kemudian di bulan Juni saya sama Riri udah mulai ke kantor lagi, langsung memutuskan yuk kita bikin cerita yang bisa kita shoot dalam kapasitas kita bisa kita atur protokolnya ya, dan akhirnya inilah itu apa yang sedang kita lakukan sekarang ini hasilnya. Itu dari Juni tuh, jadi kerja paling cepat tuh bikin skenario,
persiapan semuanya daring gitu ya, dan skalanya kita bayangkan, kita pertimbangkan, kita putuskan bersama-sama. Harus kayak begini nih. Gitu. Jadi ini pertama kali kerja mundur gitu dengan limitasi-limitasi. Krunya jangan lebih dari segini ya, lokasinya jangan lebih dari segini ya, pemainnya jangan lebih dari segini ya. Gitu. Berarti ini berarti yang saat ini filmnya udah aspeknya menengah lah ya. Nah, Bukan speknya sekecil Humba, ya, bukan sebesar. ya, betul. Speknya menengah. Kalau secara konteks cerita jumlah pemain kecil sebenarnya, tapi ya karena keadaan, karena justru karena kita harus membawanya jauh gitu, jadinya masuk ke skala menengah betul. Karena kalau besar sekali, ya ada sih beberapa yang udah jalan ya, sebuah produksi besar gitu, tapi saya belum bisa membayangkan senewennya kayak apa. Tapi tadi disebut ada proses development yang jadinya lumayan cukup panjang gitu ya. Ada ruang untuk nafas. Blessing in disguise juga ya jatuhnya. Ya, cuma kadang walaupun itu blessing, tetap aja sih ketika kita masih belum juga keluar dari pandemi ini, tendensinya jadi override ya, nyari-nyari gitu, apalagi yang bisa dibetulin gitu. So sekarang sih development itu kita hentikan. Menurut kita oke, it's done. Nanti kalau sudah mau mendekat, we look at it again gitu. Karena kalau enggak ya jadi sifatnya malah jadi kayak muprek-muprek gitu. Overrewriting menurut saya sih nggak bagus ya. Ya, kenapa blessing? Karena salah satu proses yang belakangan ini mungkin beda dari Miles awal adalah proses waktu untuk developing yang jadi semakin lebih cepat gitu ya. Karena industrinya juga berkembang gitu. Ya, kita sebenarnya boleh dibilang masih termasuk yang paling lama sih kalau develop cerita ya. Ketika pace itu justru mulai kita dapat gitu caranya untuk bisa lebih cepat. Nah, sekarang jadi melamban lagi sih sebenarnya. It is a blessing dalam arti kata kita bisa lebih relax gitu. Tapi sebenarnya ya itu tadi, ini kan udah kelar, kenapa jadi harus kita tulis lagi ya gitu. Jadi harus beradaptasi lagi gitu ya dengan kecepatan yang baru. Mbak Mir kan kalau misalnya flashback nih ya, kita kata orang menamakan doa ya, Miles gitu. Pernah nggak sih kebayang bahwa ada di titik hari ini gitu, ketika memulai gitu, bertahan sampai 25 tahun? Kalau dipikir-pikir sih, waktu itu memang membayangkannya this is it gitu. This is it, ini adalah yang akan gue jalanin sampai gue nggak bisa lagi ngejalanin gitu. Dan maunya tentunya selama mungkin. Tapi nggak pernah kebayang gitu, nggak pernah ngukur sih. Awalnya tuh nggak pernah ngukur berapa lama ya, ini akan bertahan berapa lama ya gitu. Tapi di saat yang sama juga nggak membayangkan bahwa ini bisa aja gue tutup gitu. Kalau ada apa-apa, nggak juga kebayang gitu. I think lebih niatnya adalah this is it, this is going to be my life, this is going to be what I do. Gue akan fight sebisa mungkin untuk selalu bisa bertahan gitu dengan berbagai cara. Tapi kayak kemarin itu pas bener-bener mencapai 25 tahun itu sempat, wah gila ya, it's been 25 years. Kita nggak pernah ngukur-ngukur amat sih gitu, tapi kayak bikin showreel kemarin itu kayak The Journey 25 tahun filmnya apa aja itu sempat membuat kita yang wow, we've gone a long way gitu. Dan sekarang jadi tiba-tiba banyak yang nanya, for the next 25 years, nyampe nggak ya? Amin aja dulu, amin. Aminin, yes, amin. Tapi pernah dalam posisi yang ya 25 tahun waktu yang panjang gitu. Ada posisi yang aduh gitu banget deh gitu kayak. Oh ada banget. Justru Miles itu unik gitu. Kayak gue bilang sebenarnya nggak juga
berpikir bahwa ini harus terus berjalan dan bakalan bisa nggak pernah diukur lah, karena emang maunya maju terus gitu. Tapi kita ini kan unik ya. Some people mungkin bilang bukan unik malah. Ada yang pernah bilang ke saya, "Aduh Mir, kamu tuh bodoh banget sih," gitu. Ketika punya IP yang begitu kuat, kok nggak cepet-cepet dieksplor gitu. Maksudnya adalah Petualangan Sherina misalnya. Ketika itu laku keras, kok tidak langsung membuat Petualangan Sherina 2 gitu. Atau ketika Ada Apa Dengan Cinta berhasil, kenapa nggak langsung Ada Apa Dengan Cinta 2 gitu. Kok malah mengeksplor ke bentuk-bentuk yang baru lagi gitu. Itu kan sesuatu yang tidak mudah gitu di dunia film. Jadi seringkali karena keputusannya memang ingin mengeksplorasi, ingin kayak selalu ingin test the water. Kalau film dulu kan nggak ada yang bikin film ya. Jadi oke, Sherina bisa gitu. Oke, Ada Apa Dengan Cinta jalan. Oke, let's try Eliana. Oh oke, ternyata nih kayak gini nih gitu. Oke, kita coba Gi gitu. Wow, oke gitu. Jadi we keep exploring, nggak berhenti gitu. Belum kayaknya merasa belum cukup umur untuk mengulang apa yang sudah pernah kita lakukan karena masih terlalu banyak yang ingin kita explore gitu. Nah, karena keinginan itu, jiwa petualang ini gitu, jadinya sering banget kita on the edge, money wise gitu, pemasukan wise. Itu sih sering banget at edge ya, sering banget misalnya Toto ngingetin ya bagian finance kita, ingetin, Mbak kita cuma punya duit tinggal 3 bulan lagi loh gitu misalnya. Itu sepanjang perjalanan 25 tahun itu sering terjadi. Dan ya kita yang mungkin membuatnya justru jadi jalan terus ya, we're always together sih gitu. Jadi kita ketika itu terjadi, oke, let's do something. Kita bisa ngapain ya gitu. Kita mencoba mencari solusi-solusi gitu. Tapi di saat yang sama ketika ada dananya dan kita memang punya keleluasaan untuk mengeksplor ya, kita senang melakukan itu. You still keep the energy? Masih. Dan energi itu juga nggak berarti gue energinya full on terus gitu ya. Ada waktu-waktu gue juga nggak terlalu bagus gitu. Tapi kan gue punya Riri, gue punya Toto, dan gue punya banyak teman-teman yang lain di sekitar Miles yang tidak terlalu banyak gitu. Tapi selalu bisa ketika energi itu turun, ada yang selalu bring it up gitu. Dan itu bergantian gitu. Jadi kalau ditanya kuncinya apa sih, mungkin the right partnership sih. Mungkin ya itu yang membuatnya bisa bertahan, karena kalau kita lihat banyak perusahaan lain, kalau sampai tiba-tiba dia tidak bertahan, itu pasti ada clash di partnershipnya gitu. Dari yang kita lihat ya, ketidakcocokan atau apa gitu. Mungkin ini kita bisa sampai sepanjang itu ya karena ada kecocokan gitu. Tapi kan jadi ngobrolin, jadi menarik juga kalau misalnya ketidakcocokan kan mau dalam satu kelompok gitu ya, mau band, mau perusahaan, mau kelompok, organisasi dan segala macam kan pasti ada ya. Maksudnya how Miles sebagai sebuah rumah itu meresolusi konflik dari berbagai macam orang yang ada, itu kan nggak gampang gitu. Yeah. Apalagi secara kreatif ya maksudnya. Ya, mungkin itu. Jadi gini, maksudnya ketidakcocokan itu tidak selalu negatif ya. Maksudnya kan sebenarnya ketidakcocokan itu bukan ketidakcocokan, perbedaan dalam melihat sesuatu itu tidak selalu negatif gitu, karena kita bisa saling mengisi. Tapi kalau kita ngomong kecocokan, ini kecocokan apa sih gitu? Yang paling sering membuat sebuah kelompok kreatif gitu pecah, itu cuma 2 hal kan sebenarnya. Yang satu adalah visi kreatifnya tiba-tiba jadi melangkah ke arah yang berbeda dari yang dibayangkan semula misalnya gitu kan. Atau yang satunya masalah uang gitu. Ketika uang ini menjadi, kok lo dapat lebih banyak dari gue, kok lo ini kan gue kerja lebih berat gitu. Itunya sih yang kita tuh kayaknya sama tujuannya gitu. Ketika kita punya visi kreatif, sampai hari ini kita sama ingin membuat film yang bagaimana, ingin mengeksplor sejauh apa.
Dan soal uang pun bukan menjadi persoalan yang kok lo lebih banyak, kok gue itu apa ya, kayaknya kebanggaan bahwa kita masih tetap bisa sama-sama, gak jadi besar banget juga gitu. Miles nggak pernah jadi studio yang besar sekali gitu. Itu ada persamaan gitu. Apa mau keep-nya segini aja deh gitu. Kalau toh kita nanti misalnya memutuskan mau membesar, itu pasti kita akan rembukan dulu gitu ya. We will grow it. Ya sebenarnya udah grow juga tapi slowly gitu. Itunya sih kegagalan, menurut gue nih kegagalan sama sukses itu sama-sama ujian gitu untuk apa kita bisa tetap sama-sama gitu. Kalau kita terlalu sukses dan kepala kita membesar, lalu kita merasa bahwa my share, your share harusnya lebih gede, itu pasti akan goyang. Atau ya apa kegagalan gitu. Bahwa ketika gagal, nggak semuanya menunjuk salah lo sih. Gitu. Tapi kita melihatnya sebagai oke, ini sama-sama gitu. 25 tahun di atas angin sama di ujung tanduk mah udah kenyang lah ya. That's the right word to use ya. Udah kenyang. Tapi sebelum mau masuk ke berbagai film yang berbeda maksudnya dari setiap yang dibuat, 25 tahun kan biasanya quarter life crisis nih kalau orang-orang. Ya. Miles tuh udah lewat dong. Atau ya kalau 27 kan kalau menurut Yusuf kan nanti orangnya dibalik, ini kocok-kocok kan. Ya. Tapi gimana? Kalau di Miles sendiri itu udah lewat fase itu gitu. Kalau menurut Mbak Mira udah lewat atau justru belum tahu? Gak tahu sih. Nggak tahu ya karena udah melewati berbagai itu tadi ya di ujung tanduk sama apa satunya di atas angin. Di atas angin. Jadi ada ya mungkin nggak tahu bakal ada ujian seperti apa lagi. Maksudnya pandemi ini aja ujian gitu, ujian buat kita kan sebenarnya. Kita akan menghadapi kesulitan yang seperti apa di depan ini kita belum tahu nih. Nasib bioskop seperti apa, we don't know. Maksudnya waktu kita bergerak dengan Kuldesak dan Petualangan Sherina dulu, itu tidak ada film Indonesia di bioskop gitu. Dan kita kemudian dengan seluruh energi mencoba mendobraknya, menggebraknya dan supaya itu jalan gitu ya. Apa sih yang akan kita lakukan sekarang gitu ketika misalnya bioskop apakah akan didatangi orang, apakah kemudian kita harus menjajaki kemungkinan-kemungkinan lain. Pandemi ini memang sesuatu yang kita hanya bisa menduga-duga gitu. Tapi bahwa sampai titik hari ini our passion for cinema itu nggak mati sih gitu. Maksudnya kita ada semacam belief gitu ya, mungkin maybe untuk beberapa waktu ini kita harus melihat gitu, mudah-mudahan semua ini cepat berakhir dan orang-orang punya kepercayaan untuk kembali ke bioskop. Tapi we will not leave the cinema. Itu yang dulu terjadi di sebenarnya di industri kita kan. Ketika sinema terpuruk, film-film Hollywood merajai, kemudian ada TV swasta bermunculan, semua yang dulunya bikin film lari gitu ke televisi. Akhirnya tidak ada yang memperjuangkan untuk ada film di bioskop gitu. Itu harus kita jaga lagi tuh. Kalau sampai sekarang keadaannya demikian, lalu semua orang lari ke OTT misalnya, dan bisa sangat menghasilkan di OTT, bisa jadi kita semakin terpuruk gitu. I think harus tetap ada energi bersama untuk menjaga begitu sinema itu siap, kita harus kembali dan mensupport bioskop. Gitu. Akhirnya kita masuk ke film tadi ya. Kita mulai dari yang paling sebelum yang ditunggu banyak orang gitu, yang paling sering dibicarakan dalam berbagai waktu belakangan. Ya. Ketika memilih Bebas itu, yang buat nggak tahu, Bebas adaptasi dari film Korea Selatan. Ini kan tantangan baru buat Miles ya, maksudnya ketika itu muncul yang
pikiran saya kan di kepala adalah, wah ini baru lagi nih buat Miles gitu, karena belum pernah. Meskipun beberapa PH sudah melakukan hal yang serupa gitu. Kenapa kemudian memutuskan mengambil tantangan ini gitu? Dengan itu kompleks kan film itu gitu, dengan berbagai macam karakter, banyak banget. Ya, sebenarnya kalau CJ Entertainment nggak mendekati kita dengan pemikiran ini, terus terang mungkin bisa jadi itu tidak terjadi gitu. Cuma ketika waktu itu mereka bilang gitu bahwa I think kalau ada yang bisa melakukan sesuatu terhadap film Sunny ini jadi versi Indonesia, itu I think Miles gitu, Riri dan Mira gitu. Awalnya benar-benar nggak pernah berpikir gitu, yuk kita membuat sebuah co-production dengan Korea dan mari kita adapt something gitu. Itu benar-benar datang purely dari offer CJ gitu. Yang tapi ternyata menggelitik kita, normal aja gitu. Maksudnya kita juga nggak membuat perhitungan yang berlebihan atau bagaimana, tapi we watch the film Sunny dan kita suka gitu. Dan kita langsung trigger untuk bilang bahwa oh my god ini bisa banget deh jadi film Indonesia gitu. Dan ini skripnya smart banget gitu. Kalau kita adaptasi, kita juga bisa memotret masa yang serupa gitu. Dan ini menarik banget bahwa di berbagai negara, karena Sunny ini kan ternyata juga diadapt di Jepang, diadapt di Vietnam gitu. Bahwa semua negara-negara di Asia ini mengalami periode yang mirip walaupun dekade dan tahunnya beda-beda gitu. Terus ya kita berpikir, aduh asik banget kalau kita bisa gitu juga memotret masa kita. Perubahan ketika perubahan itu terjadi gitu. Dan itu menjadi pertama kali juga kita kerja sama-sama an international company gitu. Karena biasanya Miles purely membuat segala sesuatunya locally gitu ya dengan investment lokal gitu. Ini pertama kalinya gitu. Yang kita juga sebelumnya belum pernah. Ya pernah sih tapi lebih kayak funding dari luar gitu. Nah, bukan sebuah co-production yang dalam level commercial seperti bebas gitu. Dan ya kita butuh pengalamannya, we always like to learn. Jadi ya udah, gue sama Riri mikir, yuk let's do this gitu. Dan ternyata ya kita suka banget sih sama filmnya. Mengadaptasinya juga suka banget gitu. Itu kan tadi dibilang juga satu hal positifnya kan adalah belajar dari produksi luar ya. Ini pertama kali. Apa yang paling didapat sama Miles? Ilmu apa yang berhasil didapat sama Miles ketika kerja sama-sama production company luar? Kalau in terms of the production nggak ada sih, karena CJ itu betul-betul menyerahkan segala sesuatunya secara production ke Miles gitu. Jadi kita melakukannya seperti biasanya aja gitu, nggak ada. Ternyata nggak ada yang berbeda lah gitu, nggak ada yang terlalu berbeda. Mungkin yang paling bisa kita pelajari adalah sebenarnya the script itself gitu. Kita bisa membedah skrip Sunny ini gitu. Ya kita nonton film sering ya, tapi maksudnya ini kita benar-benar terjun ke dalamnya dan mencoba mengadaptasinya gitu. Dan skrip film-film Korea atau particularly Sunny ini dan kebanyakan film Korea itu nggak bisa juga dibilang kayak Hollywood. Mereka punya stylenya sendiri yang menurut gue tuh menarik banget gitu untuk bisa kita bedah, kita pelajari ya. Apalagi ya, ya yang utama itu sih, tapi bahwa kita juga belajar gitu bahwa the respect between IP orang gitu yang kemudian kita kelola sendiri itu menjadi sesuatu yang memang menarik untuk kita lakukan gitu. Karena boleh dibilang sebelum bebas kita juga mengerjakan Mili Mamet ya, sama Starvision dan Ernest gitu. Jadi itu juga bersamaan gitu.
mengelola IP orang sama IP kita juga dikelola oleh orang lain gitu. It's an exciting moment sih untuk kita dan untuk kedepannya juga gitu. Terus yang juga menarik kan udah ada 3 orang yang diangkat ke film sama Mbak Mia. Meskipun nggak tahu yang satu nantinya itu kapan keluar, tapi udah ada 3 paling nggak kan. Gi, Atirah, sama Sokola. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya jadi lebih ke kenapa figur ini, kalau Gi, Atirah, dan Sokola mungkin antara Mbak Mira dan Mas Riri punya pengalaman sendiri ya, maksudnya sangat mengidolai dan segala macam, tapi merealisasikan cerita mereka ke film layar lebar itu pertimbangannya apa? Apa ya, sebenarnya ingin memperkenalkan sih kalau dari, karena ini kan bukan juga orang-orang, 3 orang ini bukan orang yang punya apa ya, basis masa yang besar. Bukan, nggak terkenal amat. Justru ingin membuatnya dikenal seperti kita merasa mengenal gitu. By reading the book gitu ya. Kayaknya perlu kita coba bawa ke medium film untuk bisa diperkenalkan. Kalau kayak Butet misalnya, maksudnya kayak Sekolah Rimba, itu ada elemen lain lagi juga gitu. Bahwa of course kita merasa misalnya bahwa apa yang dikerjakan Butet itu adalah sesuatu yang perlu diketahui lebih banyak orang, tapi buat kami juga, Butet juga bilang gitu di awal ya, ini kalau saya punya film, gampang banget buat saya datang dan menjelaskan apa sih orang rimba itu, kenapa sih saya butuh bantuan misalnya. Kalau dia harus presentasi tiap kali tuh dia bilang kadang nggak bisa cepet gitu orang nangkep, tapi sekarang saya punya film nih gitu, and I can just show this film. Paling nggak mereka udah punya basic knowledge tuh tentang apa itu sekolah rimba gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Kalau Gi ya idealism dia kami rasakan penting gitu untuk dibawa lebih jauh. Tapi kan ya again 3 film itu bukan film yang sukses secara audience, jadi dia mencapai audiensnya. Dia mungkin baru bertambah melebar ya ketika masuk ke televisi dan juga ke digital platform gitu. Akhirnya dikenal oleh lebih banyak gitu. Waktu ke bioskop sih ternyata dia bukan jenis film yang kemudian orang mau berbondong-bondong datang dan nontonnya. Ya. Tapi ada nggak figur yang kemudian dibayangkan yang sempat didiskusikan untuk coba diangkat lagi ke film ke layar lebar, tapi nggak jadi, itu ada? Nggak jadi ya. Ada beberapa tokoh yang kita bayangkan bisa menarik gitu untuk di film. Tapi kadang kan kita obrolin lagi gitu ya, is it the right time, is it difficult gitu, apakah ini juga bisa menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ada sih, ada. Justru penasarannya kan lebih ke paling ya ketiga film ini punya kesulitan yang besar ya, maksudnya Gi udah pasti gila banget maksudnya produksinya. Atirah juga secara waktu artistik harus main dan segala macem, membawa kita ke waktu tempo itu kan bukan perkara yang mudah ya maksudnya. Dan sekolah yang harus masuk hutan, terus kemudian harus berinteraksi dengan orang-orang di sana yang kemudian main di film itu kan. Ya. Maksudnya spesifik pertimbangan ya selain karena kalian suka gitu dengan kisah hidupnya gitu, ini tuh bisa direalisasikan tuh dasar pertimbangannya apa? Dengan ya kalian memang ada gila ya dalam tanda petik yang positif. Tapi pasti kan ada pertimbangan, ini kan bukan cuma pertimbangan kreatif ya, kita bisa mau bikin ini gitu, tapi kan ada juga aspek lain yang perlu dipikirin gitu. Nah, karena 3 film ini gimana? Setiap film menurut gue ketika kita merasa
ini harus bisa dibuat, kita akan menemukan orang-orang yang sama yang merasa ini harus dibuat tanpa pertimbangan-pertimbangan yang tadi mungkin yang lo pikirkan adalah misalnya komersial gitu ya. Itu sebenarnya mencoba untuk membawa terus ide tersebut dan mempertemukannya ya, ibaratnya ya mestakung gitu, bahwa semesta bisa mendukung dan kita tidak perlu patah harapan kalau belum ketemu orangnya gitu. Jadi kayak Gi itu kan waktunya panjang ya, mendapatkan investor gitu yang mau. Tapi pada akhirnya ketika itu bisa terjadi, orang-orang yang ikutan itu juga tahu gitu bahwa ini ada kemungkinan dia ini bukan tokoh yang itu tadi populer dalam arti kata kemudian bisa mendatangkan penonton yang banyak, tapi ada keinginan yang sama tadi itu yang di awal gitu bahwa I think we need to memperkenalkan idealisme dia ke anak muda sekarang gitu. I think kita harus merekam dia deh di dalam bentuk film gitu. Takutnya nanti ke depan kalau hanya buku saja anak-anak muda tidak lagi bisa tahu kita pernah punya tokoh seperti ini gitu. Jadi itu ditemukan tuh orang-orang itu sambil jalan. Dan Sekolah Rimba juga sama. Waktu itu kita bawa Sekolah Rimba tuh berbarengan, ada ide lain gitu. Lupa ya waktu itu pokoknya ada ide lain. Tapi somehow ketika kita ketemu beberapa orang, banyak sekali yang bilang, aduh ini harus dibantu ini Sekolah Rimba, Butetnya harus dibantu ini harus jadi. Gitu. Dan Atirah sebenarnya yang menarik kan adalah ini juga ibu dari seorang wakil presiden kita ya waktu itu gitu, dan yang bisa berpikir bahwa ini ada isu poligami gitu di dalamnya, tapi yet dia tidak merasa harus ditutupi gitu. Jadi tetap ada suara feminisme gitu yang bisa kita push, dan ya ada orang-orang yang merasa bahwa ini harus gitu, harus dijalankan, harus bisa terjadi gitu. Itu sih kayaknya, maksudnya gini, nggak juga kita ngotot gitu. Kalau emang belum jodoh ya berarti belum jodoh gitu. Ada yang namanya visibility. Kalau tidak visible, we move with something else, tapi dengan tidak melupakan gitu. Karena pasti itu dalam perjalanannya kita bisa jadi ketemu sama orang-orang yang memang sama-sama merasa bahwa ini harus dijalankan. Although ya ke depan ini nggak tahu nih, memang semakin sulit menurut gue idealisme itu gitu. Kayak misalnya tadi lo bilang gitu, ada nggak yang sebenarnya kepengen tapi belum terjadi? Ya ada, tapi menemukan investor yang tiba-tiba, ya ibaratnya gini lah, dari perjalanan 25 tahun itu, kita tahu di tahun 2016 setelah film itu naik turun dan kemudian sempat turun lagi, dan di 2016 itu kita berhasil kembali mendorong angka penonton yang sangat tinggi melalui Ada Apa Dengan Cinta, diawali dengan Ada Apa Dengan Cinta 2, kemudian ke My Stupid Post, dan akhirnya masuk ke Warkop gitu. Dan di situ sebenarnya foreign investment juga sudah bisa masuk ya. So that's when everything menjadi berbeda gitu. Secara bagaimana orang melihat film dan bagaimana angka box office itu boleh dibilang untuk sebagian orang menjadi segalanya. Semua berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan penonton tertinggi di hari pertama. Dan itu membuat sulit tuh proyek-proyek yang lain yang tidak akan mempunyai bentuk-bentuk yang kayak gitu. Dan ya itu sejak 2016 boleh dibilang itu yang kita hadapi gitu. Lalu terjadi pandemi ini. So I don't know apa yang akan terjadi, karena sebelumnya semuanya maunya komersial, maunya sangat besar, maunya box office-nya tinggi, peredarannya dengan layar yang besar.
Dan untuk beberapa produser, beberapa filmmaker itu ada tekanan yang sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu positif sih. Ada positifnya, tapi ada juga kayak kegelisahan gitu ya. Maksudnya saya juga gelisah sih, Riri juga gelisah gitu. Ya kita mencoba bergerak tetap dengan ide-ide yang kita punya. Tapi kayak misalnya Chairil Anwar gitu, itu menjadi sangat sulit banget gitu. Kita ingin sekali membuat Chairil Anwar, tapi buat banyak orang, aduh laku nggak ya, aduh ntar kayak ini gitu. Dan kalau misalnya dulu kita bilang but it's important gitu, sekarang tuh susah tuh menemukan orang-orang yang bilang yes it's important gitu. Semua bilang ya enggak lah, itu nggak terlalu penting lah. So ya kita tetap harus fight gitu, menurut saya gitu. Dari 25 tahun tadi kan sempat dibilang ada yang nggak disingkirkan ide-ide ini, kemudian disimpan untuk kemudian nanti di suatu waktu akan ditinjau ulang kemungkinannya. Ada nggak yang dari 25 tahun ini idenya udah lama, tapi dieksekusinya jauh setelah ide itu muncul? Idenya sebenarnya udah lama ya. Sebenarnya kayak Chairil Anwar ini yang sebenarnya belum ya, ini cukup lama udah lebih dari 5 tahun nih dan belum terjadi gitu. Tapi kalau apa yang sudah tereksekusi, apakah itu sebenarnya baru terjadi setelah lama? Kayaknya sih kita enggak ya, nggak ada yang kayak yang jauh-jauh banget gitu nggak ada gitu. Tapi kalau ada misalnya ide yang sampai sekarang belum terjadi dan kita simpan dulu, ada yang nggak cuma karena kita tidak mendapatkan investor gitu, bukan cuma karena kita tidak mendapatkan pendanaan, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa udah nggak ini lagi gitu sama idenya. Kayaknya enggak deh, kayaknya nggak perlu kita terusin gitu. Cuma saya sih punya kecenderungan menyimpannya karena we never know gitu. Jadi masih ada kita 2-3 skenario simpenannya udah jadi skenario. Kenapa? Skenario-nya udah jadi. Udah jadi. Apa masih yang ya fondasi awal? Udah jadi. Udah jadi mungkin draft ya draft 5 lah ya. Maksudnya kalau draft 5, draft 6 gitu. Kalau misalnya kita mau teruskan ya mungkin 2-3 draft lagi gitu. Ada sih, tapi ya misalnya Riri-nya juga udah, aduh kayaknya gue udah gak terlalu interested deh sama ide tersebut, ntar aja deh gitu. Ya kayak gitu tuh salah satu tuh, Mat. Kadang-kadang guenya masih interested, dianya udah enggak. Tapi ya we don't have to fight about it gitu, karena akan ada waktunya gitu. Atau guenya udah nggak interested, dianya interested. Jadi ya. Ini kita cepet-cepetin aja nih Mbak Mir nih. Kita ngomongin IP nih sekarang. Oke. IP. Sejak kapan sih mulai sadar gitu ya, tersentil gitu di kepala, wah ini bisa nih dikembangin. Ya. Sebenarnya kalau pemahaman tentang IP itu jelas dari tahun 2013. Itu kesadaran pertama bahwa IP itu harus kita kelola dengan baik. Cuma 2012 lah ya, karena 2012 itu kan 10 tahunnya ADC. Kita membuat sebuah acara waktu itu untuk memperingati 10 tahun ADC, kita putar ulang, kita bikin keriaan lah, kita bikin kuis. Dan ternyata nggak lama kemudian karena nggak tahu karena acara itu atau apa, IP AADC ini di pick up oleh sebuah produk ya untuk dijadikan film pendek gitu. Dan itu tentunya adalah pertama kali tuh untuk melihat bahwa wow, IP itu memang harus kita kelola dengan baik gitu. Jadi sambil setelah 10 tahun itu kita memang ingin mengembangkan AADC 2 gitu. Tapi dimulai dulu dengan film pendek tersebut gitu.
Lalu sambil itu berjalan, kita menunda, kita membuat Pendekar Tongkat Emas gitu. Sebenarnya Pendekar Tongkat Emas itu diawali dengan keinginan let's make a new IP yang bisa kita explore benar-benar segala sesuatunya gitu. Tapi ya saat itu masih sesuatu yang sangat baru banget gitu. Itu masih sesuatu yang sangat baru, kita coba bikin komiknya, kita coba bikin gamenya, kita coba bikin berbagai hal lah. Di tahun 2014 waktu itu kita launching. Yang sebenarnya ternyata tidak bisa sebank yang kita harapkan. Karena kita juga masih belajar gitu, on how to do this gitu. Dan setelah itulah kita akhirnya oke, kita pakai IP yang udah ada aja deh gitu. Coba kita terusin nih yang Ada Apa Dengan Cinta itu. Ya udah kita mulai mengelola, membuat Ada Apa Dengan Cinta dan kemudian mencoba mengeksplor lebih jauh dengan universe-nya AADC di Milinamon gitu. 2 tahun yang lalu waktu sekolah minggu kita ngobrolin banyak banget soal Miles dan perjalanan yang Mbak Mir. Di ujung kemudian Mbak Mir ngasih tahu keinginan untuk membuat Reborn, satu film yang kemudian kemarin baru di-announce ternyata nggak Reborn. Ternyata pertama diubah bentuknya ke animasi. Iya. Dan satu lagi sequel. Iya. Kan waktu itu bilangnya ya udah banyak yang nanya-nanya juga tentang setelah ADC bagaimana dengan petualangan Sherina gitu. Ya. Gimana prosesnya Mbak Mir sampai di titik bahwa oke nih kita bikin animasi, kita bikin sequel bukan. Ya. Jadi benar awalnya memang mau membuat Reborn, petualangan Sherina gitu. Karena it's been so long. Bayangin udah di titik sekarang tuh udah 20 tahun IP tersebut gitu. So kayaknya memang yang terbayang adalah oke, let's make a Reborn gitu. Tetapi di saat yang sama ini semua terjadinya sangat natural ya. Maksudnya untuk yang petualangan Sherina 2 ini terjadi betul-betul karena kami, Sherina, saya, Riri, dan Firania Munaf, kakaknya Sherina, itu mencoba untuk mendevelop sebuah cerita baru bersama gitu. Terus jadi kita sering bertemu, kita sering bertukar pikiran gitu, dan di situ gue bilang gitu sama Sherina gitu, Sher, kami ada rencana gitu mau bikin Reborn gitu, Sherina. Dan Sherina tuh yang maksudnya gimana tante? Kok Reborn gitu? Iya kita bikin ulang gitu pakai ini baru. Terus kenapa enggak? Terus aku gimana? Kenapa nggak bikin Sherina 2 aja? So itu buat gue waktu itu yang serius gitu. Karena tadinya aku berpikir bahwa dia sudah move on into another level of creation gitu ya. Dia udah mau membuat sesuatu yang baru gitu. Terus dia bilang, iya mau banget. I talk about it often dengan Derby. Sering banget gitu kita omongin gitu. Oh gitu, Sher. Dan ya udah dengan cepat kita bilang let's do it. Ini bisa banget gitu. Dan kita dengan cepat juga karena udah sering bertukar pikiran dan sering ngobrol untuk kemudian berpikir idenya kayak apa tuh juga cepat banget kita jadi malah memutuskan untuk mengerjakan bersama-sama gitu. So Sherina itu involved in creating the story bersama juga dengan kakaknya gitu, Firania Munaf, dengan Mas Jujur gitu. Jadi menarik banget gitu adukannya, ada Mas Jujur, ada gue, ada Riri, kemudian ada Sherina dan kakaknya gitu. Dan itu benar-benar sesuatu yang wow, this is gonna be so exciting karena menurut saya it's even better bisa bikin sequel gitu. Reborn bisa menunggu gitu. Kalau yang animasi itu purely karena pandemi. Itu benar-benar ide muncul karena pandemi, because di bulan Mei itu udah mulai yang kayak how long ya, ini berapa lama ya kita nggak bisa syuting gitu, karena Sherina juga harus kita mundurin. Tadinya kita mau syuting Sherina udah di bulan Juni tuh, karena kita maunya launching di akhir tahun dalam rangka 20 tahun petualangan Sherina akhir tahun ini. Jadi sambil kita kemudian menggunakan waktu untuk mendevelop further gitu petualangan Sherina 2. Nah, ya udah ide
animasi ini muncul gitu. Tapi gimana kalau kita bikin animasi aja, karena ini bisa nih kita develop secara daring dan ceritanya sudah ada, kita tinggal refresh gitu. Dan kalau kita, dan karakter-karakternya juga sudah ada gitu. Kita benar-benar tinggal mengadaptasi look Sherina-nya bagaimana, look Karta Rejasanya bagaimana gitu. But basically the story is there gitu. Jadi ya udah kita putusin let's go gitu. Itu sih sebenarnya. Aku punya 2 pertanyaan terakhir nih Mbak Mir yang lo harus jawab secara singkat. Pertama soal, ya kita semua tahu ini masih di-keep gitu ya, dikunci rapat-rapat. Tapi apa yang kemudian akan ditawarkan, sesuatu hal yang baru? Maksudnya sequel dari IP yang dipunya Miles udah pernah. Jadi apa yang mungkin bisa dikasih tahu, sesuatu apa yang baru di IP yang baru ini, sequel yang baru ini. Yang kedua, lebih ke setelah 25 tahun, dalam 10 tahun nanti, goals apa sih yang pengen dicapai sama Miles gitu, dengan segala segudang pengalaman, dengan segudang apresiasi itu yang udah didapat, apa aja? Oke. Kalau untuk Petualangan Sherina 2, mungkin satu hal yang sering banget kita bicarakan di awal waktu kita mau mendevelop seperti apa sih gitu sequel ini. Kita selalu berpikir bahwa Petualangan Sherina pertama dulu muncul di saat dimana dia sangat dibutuhkan, dan Sherina cilik ini muncul sebagai pembawa in a way menjadi tokoh perempuan yang memberikan kita energi baru gitu. Dan dia menyelamatkan seseorang gitu. Artinya dia datang di momen yang sangat dibutuhkan. Dan kita kepengennya sih kalau kemudian kita muncul lagi setelah 20 tahun dengan Petualangan Sherina 2, what does Sherina do gitu? What does Sherina do? Dan kita berpikir kita harus membawa sebuah urgent matter gitu di dalam cerita ini. Tentu dalam kemasannya Petualangan Sherina. Jadi yang mungkin bisa kita janjikan adalah there is an urgent matter yang kita akan bawa gitu di kisah Petualangan Sherina 2. Archetype-nya masih sama lah ya. Iya. Secara archetype masih sama, tapi mungkin ya nggak tahu. Kalau di yang dulu kan nggak terlalu eksplisit gitu ya persoalan-persoalannya yang muncul, mungkin yang sekarang lebih. Ya, kalau sekarang ya udah setelah 20 tahun si perempuan cilik ini yang jagoan ini gitu. Kira-kira dia menjadi perempuan yang seperti apa dan apakah persoalan yang harus dihadapi gitu. Nah, kita cuma merasa bahwa itu yang kita bisa katakan adalah ada urgent matter gitu yang harus kita bawa ke ceritanya. Kalau soal bagaimana 25 tahun ke depan atau apa nantinya gitu ya, maksudnya apa sih yang kita harapkan? Ya, paling enggak 10 tahun deh, maksudnya setelah 10 tahun nanti kita ngobrol, jadi Miles sudah apa nih yang pengen dicapai. Jadi kita bisa lihat 10 tahun kemudian dia sudah berhasil mencapai itu nggak ya? Bisa juga ya, kayaknya gue nggak pernah ngukur-ngukur gitu sih, Mat. Gimana dong? Maksudnya 25 tahun yang lalu kayak lo tanya tadi gitu, menyangka nggak lo ada di sini ya? Kita jalan aja ya, gitu. Tapi yang pasti energi kita kepengen bisa lebih ya ini kan Miles kan mengganti logo nih, merefresh logo gitu dengan warna iridescent gitu. Dan spirit itu sih yang mau kita keep gitu, bahwa we like it the way we look at things gitu, bahwa kita masih pengen terus mengeksplor gitu. Dan iridescent itu kan menariknya itu ya, lo lihat dari sini warnanya gini, lo lihat dari sini warnanya berubah, lo lihat dari sini berubah. Itu sih kepengennya ke depan itu we can always give perspektif baru, sudut pandang baru, mengeksplor genre yang lain-lain, dan mengajak anak-anak muda gitu yang bisa
kerja bareng sama kita gitu. Tapi kalau lo bilang bahwa wah gue akan, nggak tahu sih. Ya kita lihat aja, maksudnya 10 tahun dari sekarang mungkin ngapain lebih gue? gede, kantor lebih gede, film makin banyak, jalan-jalan makin sering. Itu penting. Ya wis, kayak waktunya juga udah habis. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih. Sukses syutingnya. Terima kasih. Selalu sehat. Salam buat teman-teman yang ada di sana juga. Amin. Thank you banget. Thank you banget. Thank you teman-teman yang udah menyaksikan. Bye. Bye. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia.